Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Al-Fatih selaku dosen pemampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai Global Marketing Communication Decision yang kedua atau keputusan komunikasi pemasaran global yang kedua. Boleh di next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Arif Setiawan, kemudian ada Syabani Dinova, ada saya sendiri Siva Fauzia, ada Dwi Indra Saputro, ada Khotibul Umam, serta ada Ilham Ramadan. Adapun topik yang akan dibahas ialah yang pertama ada sales promotion, kemudian ada personal selling, ada sales for nationality, kemudian ada special forms of marketing communication yaitu direct marketing. Kemudian yang kelima itu ada special forms of marketing communication yaitu sport media, sponsorship, and product placement. Kemudian yang keenam itu ada implementasi teori yaitu pada perusahaan KFC, serta yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama ada sales promotion, boleh di next. Itu ada pengertian dari sales promotion. Promosi penjualan mengacu pada program komunikasi perdagangan atau konsumen berbayar dengan durasi terbatas yang menambah nilai nyata pada produk atau merek. Dalam promosi harga, nilai berwujud dapat berupa pengurangan harga, kupon, atau pengambilan dana melalui pos. Boleh di next. Dalam sales promotion ada 4 faktor yang berkontribusi terhadap lebih banyak keterlibatan kantor pusat perusahaan dalam upaya promosi penjualan. Yang pertama ada biaya, karena dalam melakukan sebuah promosi diperlukan yang namanya biaya. Biaya ini bisa berguna untuk melakukan promosi baik melalui media sosial, media cetak, ataupun dari mulut ke mulut oleh orang lain. Dan biaya ini biasanya dikeluarkan oleh kantor pusat secara alamiah, karena promosi penjualan bukan salah satu hal yang patut diperhitungkan. Dari hal ini bisa memperbanyak dari penjualan yang ada. Lalu yang kedua itu ada kompleksitas, yaitu perumusan, implementasi, dan tindak lanjut dari program promosi yang mungkin memerlukan keterampilan yang tidak dimiliki oleh manajer lokal. Jadi dalam melakukan promosi penjualan, ada yang namanya kompleksitas, yaitu memberikan alur promosi atau memberikan promosi penjualan ini kepada pihak yang memang memiliki ilmu di bidang tersebut. Hal ini untuk meningkatkan penjualan secara tidak langsung. Karena kan sebuah hal itu harus dipegang oleh orang yang benar-benar paham. Sehingga manajer lokal yang tidak paham akan menyerahkannya ke bagian marketing yang memahami hal ini. Sehingga tingkat penjualan dari perusahaan bisa meningkat secara signifikan. Lalu yang ketiga ada merek global. Merek global merupakan satu hal penting yang menggunakan keterlibatan kantor pusat untuk menjaga konsistensi dari suatu negara ke negara lainnya, dan untuk memastikan bahwa program promosi pada negara tujuan atau pada perusahaan lokal itu berjalan dengan sukses dan tanpa hambatan. Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan yang memang sudah membuka cabangnya di berbagai negara. Contoh seperti KFC. KFC telah membuka cabang di berbagai negara, sehingga kantor pusat selalu memantau perkembangan mengenai promosinya. Dan pada merek global ini, kantor pusat memahamilah mengenai faktor-faktor lokal, sehingga jenis promosi yang dipersiapkan akan berbeda setiap negaranya. Karena faktor budaya dan juga lingkungan di negara tersebut memiliki keterlibatan untuk melakukan promosi penjualan secara langsung. Dan yang keempat adalah perdagangan lintas negara. Karena merger dan akuisisi mengarah pada peningkatan konsentrasi dalam industri retail dan sebagian industri yang telah mengglobal, maka pengecer perlu mencari program promosi yang terkoordinasi dengan pemasok pusat. Jadi perdagangan lintas negara ini mirip dengan merek global, yaitu yang dimana kantor pusat memantau. Tapi bedanya kalau di dalam perdagangan lintas negara ini,
Yang menjalankan secara langsung ialah pengecer yang mungkin hanya menggunakan nama dari kantor pusat, tapi segala aktivitas yang dia lakukan, mulai dari promosi penjualan sampai dengan kegiatan penjualan, yang itu ialah pengecer. Hanya kantor pusat memberikan kemudahan lah dalam melakukan promosi dengan membawa nama besar dari perusahaan yang telah ada. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada salah satu dari kegiatan promosi penjualan. Yang pertama ialah sampling. Sampling adalah teknik promosi penjualan yang memberikan kesempatan kepada pelanggan potensial untuk mencoba produk atau layanan tanpa biaya. Sampel tipikal adalah bagian individual dari barang kemasan konsumen seperti sereal sarapan, sampo, kosmetik, atau deterjen yang didistribusikan melalui pos atau dari pintu ke pintu atau dari lokasi retail. Promosi secara sampling ini biasanya terjadi di tempat umum atau tempat terbuka seperti mall ataupun pasar. Biasanya sampling ini dilakukan oleh sales yang bekerja di lapangan dan memberikan sampel berupa makanan ataupun minuman kepada pelanggan yang mereka lihat bahwa ini akan membeli produk mereka. Dan biasanya kita sebagai seorang konsumen sering merasakan sampling ini. Bagi khususnya untuk produk baru. Produk baru ini harus diperkenalkan kepada halayak ramai, namun ada beberapa cara yang biasanya digunakan. Salah satunya sampling. Karena sampling memiliki tingkat promosi yang cukup tinggi, di mana konsumen mencoba, dan apabila konsumen suka dengan makanan yang dia coba ataupun dengan produk yang dia coba, dia akan langsung membelinya tanpa pikir panjang, karena dia telah diberikan sampling gratis dari perusahaan. Sehingga jika merasa enak, maka akan langsung membeli tanpa memikirkan ke depannya. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada kupon. Jadi menurut Mark C. Green dan Warren J. Keegan, tahun 2020, halaman 450, kupon merupakan sertifikat tercetak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan pengurangan harga atau pertimbangan khusus lainnya untuk membeli produk atau layanan tertentu. Jadi pendistribusian kupon ini terjadi dalam kemasan dilampirkan pada atau bagian dari paket produk mereka, sering dapat ditebus dan didapat di checkout. Nah, di bawah ini terdapat kemasan produk. Biasanya kupon itu terdapat di balik kemasan atau di dalam isi dari produk tersebut. Biasanya itu terdapat persyaratan seperti mengumpulkan 10 kemasan produk dan ditukarkan dengan satu produk gratis. Lalu berikutnya ada paket produk. Kupon dapat ditempatkan di dalam paket, biasanya ada di dalam box. Lalu selanjutnya, kupon juga dapat dibagikan di toko. Biasanya ditawarkan melalui staf swalayan dekat rak produk yang bersangkutan. Lalu berikutnya melalui surat. Di Indonesia biasanya dalam bentuk surat brosur yang dibagikan ke rumah, ataupun juga bisa melalui surat kabar atau koran. Jadi dapat disampaikan oleh konsumen yang ada di rumah. Lalu yang terakhir itu melalui elektronik atau email. Biasanya tujuan perusahaan melakukan pendistribusian kupon melalui elektronik atau email agar tidak hanya menjangkau konsumen offline, tapi juga dapat menjangkau seluruh konsumen online yang jumlahnya cukup banyak yang tersedia di internet. Next. Berikut ini terdapat isu dan masalah terutama kupon. Yang pertama itu tidak divalidasi pada saat pembelian. Biasanya terjadi karena konsumen yang malas menukarkan kupon dengan alasan membutuhkan waktu, biaya, dan persyaratan yang cukup sulit. Lalu yang kedua itu ada penebusan yang curang, merugikan pemasar ratusan juta dolar setiap tahun. Kupon yang tidak begitu ketat dalam pengawasan, seperti masa berlaku kupon yang bersangkutan dapat dimanipulatif oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat merugikan pemasar. Lalu berikutnya ada beberapa perbedaan yang berbeda dalam orientasi nilai. Karena pada beberapa rasa takut dipermalukan di depan umum merupakan kendala dalam penggunaan kupon. Lalu berikutnya ada kebiasaan konsumsi media. Biasanya individu atau konsumen yang bukan pembaca majalah atau surat kabar cenderung tidak menyadari bahwa kupon tersedia di majalah atau surat kabar tersebut. Maka dari itu pemasar melakukan distribusi melalui elektronik.
Dan terakhir itu dampak agama. Sebagian besar yang penduduknya mayoritas Muslim meyakini bahwa akan menghindari promosi undian. Karena undian itu diibaratkan seperti judi yang dibenci oleh Islam dan dilarang oleh Islam. Next. Selanjutnya ada personal selling. Boleh di next. Nah, menurut Mark Chagrin and Warren G. Kegan, tahun 2020, halaman 474, penjualan pribadi adalah komunikasi orang ke orang antara perwakilan perusahaan dan calon pembeli. Nah, personal selling juga dapat diartikan sebagai komunikasi perorangan dalam penjualan dengan mencoba membantu dan melayani konsumen dalam proses pembelian. Nah, proses personal selling ini tuh menjadi salah satu cara promosi yang paling efektif untuk menciptakan proses pembelian, di mana adanya upaya komunikasi yang dilakukan oleh penjual difokuskan itu untuk memberikan informasi mengenai prospek penjualan, di mana tujuan jangka pendeknya ialah untuk menghasilkan penjualan dan tujuan jangka panjangnya ialah untuk membangun hubungan dengan pembeli. Boleh di next. Nah, penjualan pribadi yang efektif ini memerlukan pembangunan hubungan dengan pelanggan, itu karena pemasaran global itu menghadirkan tantangan tambahan antara pembeli dan penjual yang mungkin berasal dari latar belakang nasional atau budaya yang berbeda. Di mana penjualan pribadi ini menjadi alat komunikasi pemasaran yang cukup populer, khususnya di negara-negara yang menerapkan berbagai pembatasan pada iklan. Boleh di next. Kemudian berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjualan pribadi. Yang pertama itu ada resiko politik. Nah, resiko politik ini di mana pemerintah ini itu tidak stabil atau korup. Dapat sepenuhnya itu mengubah aturan untuk tim penjualan. Kemudian akan banyak mendatangkan aturan-aturan atau regulasi yang dapat mempersulit tim penjualan di negara tersebut. Kemudian yang kedua itu ada hambatan regulasi. Nah, untuk hambatan regulasi ini itu pemerintah terkadang menetapkan sistem kuota atau pengenaan tarif yang dapat mempengaruhi masuknya tenaga penjualan asing, seperti itu. Kemudian ada fluktuasi mata uang. Nah, di sini itu banyak kasus di mana upaya penjualan perusahaan itu bukan karena ketidakefektifan atau kurangnya peluang pasar, melainkan oleh fluktuasi nilai mata uang. Kemudian pasar tidak diketahui. Nah, pasar yang tidak diketahui ini ketika sebuah perusahaan memasuki wilayah baru di dunia, maka strategi penjualan itu dapat terurai karena kurangnya pengetahuan tentang kondisi pasar, kemudian cara yang diterima melakukan bisnis itu bagaimana, kemudian memposisikan pesaing di dalam negerinya itu seperti apa, seperti itu. Boleh di next. Adapun the strategic consultative selling model. Nah, untuk ini tuh menurut yang pertama itu ada perwakilan penjualan harus mengembangkan filosofi penjualan pribadi. Nah, ini tuh membutuhkan komitmen terhadap konsep pemasaran dan kesediaan untuk berperan sebagai pemecah masalah dalam membantu pelanggan. Kemudian, langkah pertama ini tuh menghubungkan tenaga penjualan secara langsung dengan konsep pemasaran hubungan. Sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian di step yang kedua ini itu dalam mengembangkan strategi pribadi dan hubungan di tingkat internasional, di mana perwakilan penjualan itu harus memahami bagaimana strategi ini akan cocok dengan lingkungan asing. Pelanggan itu kan bervariasi gitu kan, nah itu tuh bisa menjadi alasan bagi manajemen penjualan perusahaan dan tim perwakilan penjualan untuk berinvestasi waktu dan energi yang diperlukan untuk mempelajari pasar global di mana mereka akan melakukan penjualan. Kemudian langkah ketiga itu ada, atau strategi yang ketiga itu mengembangkan strategi produk. Nah, dalam langkah ini itu menghasilkan rencana yang dapat membantu perwakilan penjualan dalam memilih dan mempromosikan produk yang akan memuaskan kebutuhan pelanggan.
Selanjutnya di langkah yang keempat atau strategi yang keempat itu adalah kembangkan strategi pelanggan, yaitu rencana yang memastikan perwakilan penjualan akan responsif secara maksimal terhadap kebutuhan pelanggan. Kayak dalam penerapannya itu membutuhkan pemahaman umum tentang perilaku konsumen. Nah, penjual yang harus mengumpulkan dan menganalisis data sebanyak mungkin tentang kebutuhan setiap pelanggan atau calon pelanggan. Kemudian langkah kelima atau strategi kelima itu adalah kembangkan strategi presentasi. Di mana strategi presentasi ini harus didasarkan pada komitmen perwakilan penjualan untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada pelanggan. Boleh di next. Nah, ketika 5 strategi tersebut diintegrasikan, maka hasilnya adalah kemitraan berkualitas tinggi yang ditunjukkan seperti pada gambar yang bisa teman-teman lihat pada PPT. Boleh di next. Nah, rencana prestasi yang merupakan inti dari strategi presentasi biasanya itu dibagi menjadi 6 tahap sebagai berikut. Nah, tahap pertama itu pendekatan. Jadi ini tuh menjadi elemen terpenting dari langkah ini gitu. Dimana kita tuh harus memahami proses pengambilan keputusan dan peran setiap peserta dan juga sangat penting untuk memahami perbedaan komunikasi lintas budaya. Kemudian step kedua atau langkah kedua itu adalah penemuan kebutuhan, di mana kebutuhan ini dinilai dan dicocokkan dengan produk perusahaan. Untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon pelanggan asing, gaya dan pesan presentasi itu harus dipikirkan dengan matang. Kemudian yang ketiga itu ada presentasi. Nah, presentasi ini di mana perwakilan penjualan itu memiliki kesempatan untuk menyesuaikan upaya komunikasi kepada pelanggan dan secara bergantian itu menceritakan serta menunjukkan bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, langkah ini tuh merupakan salah satu keuntungan penting dari penjualan pribadi sebagai sarana promosi, tentu saja. Nah, indera calon pelanggan itu akan terlibat gitu loh, dan benar-benar dapat melihat produk dalam tindakan, menyentuhnya, merasakannya, atau mendengarkannya sesuai dengan keadaan. Kemudian tahap keempat itu ada negosiasi. Nah, di tahap keempat ini diperlukan untuk memastikan bahwa baik pelanggan maupun penjual keluar dari presentasi itu sebagai pemenang. Kemudian ada langkah kelima, yaitu penutupan, di mana perwakilan penjualan itu meminta pesanan. Nah, penutupan adalah keterampilan menjual dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam bisnis dan penjualan global. Kemudian langkah keenam itu melayani penjualan. Nah, di langkah keenam ini atau step keenam ini, penjualan itu tidak berakhir ketika pesanan ditulis. Nah, jadi untuk memastikan bahwa pelanggan itu puas dengan pembelian, maka harus ada proses implementasi. Itu harus diuraikan dan ada program layanan pelanggan yang ditetapkan. Nah, fungsi utama dari implementasi ini dinilai mahal dan biasanya itu tidak dapat dibenarkan sampai operasi internasional itu berjalan lebih matang dan menguntungkan. Boleh di next. Selanjutnya ada Salesforce Nationality. Di sini, masalah mendasar bagi perusahaan yang menjual secara global adalah komposisi tenaga penjualan dalam hal kebangsaan. Dimungkinkan untuk memanfaatkan tenaga penjual asing, mempekerjakan warga negara tuan rumah, atau merekrut tenaga penjualan negara ketiga. Keputusan staf bergantung pada beberapa faktor, termasuk orientasi manajemen, kecanggihan teknologi produk, dan tahap perkembangan ekonomi yang ditunjukkan oleh negara target. Tidak mengherankan sebuah perusahaan dengan orientasi etnosentris cenderung lebih memilih ekspatriat sebagai perwakilan penjualan dan mengadopsi pendekatan standar tanpa memperhatikan teknologi atau tingkat perkembangan ekonomi di negara target. Selanjutnya di sini ada special forms of marketing communications, yaitu direct marketing. Direct Marketing Association mendefinisikan pemasaran langsung sebagai komunikasi apapun dengan konsumen atau penerima bisnis yang dirancang untuk menghasilkan respons dalam bentuk pesanan, permintaan informasi lebih lanjut, atau kunjungan ke toko atau tempat bisnis lainnya.
Perusahaan biasanya menggunakan surat langsung, pemasaran jarak jauh, televisi, media cetak, dan media lainnya untuk menghasilkan tanggapan dan membangun basis data yang berisi riwayat pembelian dan informasi lain tentang pelanggan. Sebaliknya, komunikasi pemasaran massal biasanya ditujukan pada segmen konsumen yang luas dengan karakteristik demografis, psikografis, atau perilaku tertentu yang sama. Selanjutnya ada direct mail marketing atau pemasaran langsung adalah ketika bisnis mengirim materi promosi melalui layanan pos atau kurir ke rumah atau kantor mereka masing-masing. Mereka biasanya memiliki daftar orang atau bisnis yang memenuhi demografi basis klien mereka. Selanjutnya ada manfaat direct mail. Meskipun pemasaran langsung lebih mahal daripada kampanye pemasaran email biasa, ia menawarkan keuntungan yang signifikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Anda dapat fokus pada audiens target Anda. Yang kedua, ini sangat serbaguna. Yang ketiga, pemasaran langsung dapat menghasilkan tingkat respon yang baik. Next. Selanjutnya ada cara membuat direct mail. Yang pertama, tentukan audiens target Anda. Yang kedua, kembangkan milis Anda. Yang ketiga, teliti desain apa yang ditanggapi audiens Anda. Yang keempat, rancang direct mail marketing yang mudah diingat dan menarik. Yang terakhir, kirim direct mail marketing Anda. Selanjutnya ada katalog. Katalog merupakan media cetak sarana promosi, penjualan barang, dan jasa yang biasanya diberikan kepada pelanggan. File katalog bisa diberikan secara offline atau katalog cetak, ataupun online atau katalog digital, atau e-katalog. Next. Fungsi katalog. Fungsi katalog adalah untuk mempresentasikan item barang yang dijual oleh sebuah perusahaan dengan menampilkan bermacam jenis kategori hingga deskripsi produk. Fungsi lainnya, yang pertama, menjadi alat untuk mempromosikan barang dagangan. Yang kedua, untuk menekan biaya operasional pemasaran beberapa item produk. Yang terakhir, untuk membantu agen penjualan atau sales marketing dalam melakukan aktivitas marketing. Tujuan katalog. Menurut Sulistyo Basuki tahun 91, tujuan dari katalog itu untuk menunjang seseorang dalam menemukan sebuah buku yang sudah diketahui judulnya, subjeknya, dan pengarangnya. Next. Manfaat katalog. Manfaat katalog untuk pembeli. Yang pertama, pelanggan dimudahkan dalam memilih dan mengetahui deskripsi produk yang ditawarkan. Yang kedua, pelanggan mendapatkan edukasi sebelum mereka memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk. Yang ketiga, pelanggan bisa mengkomparasi produk yang mereka inginkan, baik produk di satu perusahaan hingga produk antar perusahaan. Boleh next. Selanjutnya, manfaat katalog untuk perusahaan. Yang pertama, dapat menjaring pelanggan yang berminat dengan produk. Yang kedua, meningkatkan konversi penjualan. Yang ketiga, mempercepat dan memperluas penyampaian informasi produk. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya penyalahgunaan harga dari display produk yang ditawarkan. Next. Selanjutnya itu ada informational, setelah shopping, and interactive television. Informational adalah bentuk program televisi berbayar di mana produk tertentu dipertunjukkan, dijelaskan, dan ditawarkan untuk dijual kepada pemirsa yang nelpon nomor bebas pulsa yang ditampilkan di layar. Selanjutnya dengan teleshopping, saluran belanja rumah seperti QVC dan jaringan belanja rumah atau HSN mengambil konsep informational satu langkah lebih jauh. ITV atau Interactive Television memungkinkan pemirsa televisi yang berinteraksi dengan konten program yang mereka lihat. Boleh di-next. Selanjutnya itu ada special forms of marketing communications. Next.
Selanjutnya itu ada support media. Support media ini awalnya itu berkembang karena pemerintahan di Cina ini pasar negara berkembang lainnya menambahkan sistem transportasi massal dan membangun serta meningkatkan infrastruktur jalan raya mereka. Pengiklan menggunakan lebih banyak poster dan papan iklan dalam dan luar ruangan untuk menjangkau masyarakat yang membeli. Akibatnya pengeluaran untuk iklan luar ruang dan transit jauh lebih tinggi daripada di sebagian besar negara lainnya. Boleh di next. Selanjutnya ada sponsorship. Sponsorship didefinisikan sebagai pihak yang melakukan investasi terhadap suatu atau sebuah kegiatan dengan tujuan untuk mendukung perusahaan atau tujuan pemasaran. Boleh di next. Tujuan sponsorship. Yang pertama, sebagai alternatif iklan. Yang kedua, menjangkau khalayak luas akan produk atau merek dari suatu perusahaan. Yang ketiga, mengenalkan produk secara detail agar mendapatkan hati konsumen. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, mengenalkan perusahaan kepada khalayak banyak. Yang terakhir, menarik minat media untuk bekerja sama. Next. Selanjutnya ada manfaat sponsorship. Yang pertama, dapat melancarkan iklan dari suatu produk melalui publikasi atau media massa yang meliputi event yang telah disponsori. Yang kedua, dapat mendukung strategi atau kebijakan pemasaran. Yang ketiga, untuk memperlihatkan niat baik perusahaan guna melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, membangun hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Yang kelima, menambah brand equity. Dan yang terakhir, memperkuat ikatan dalam pertukaran. Kelebihan dari sponsorship. Yang pertama, lebih efektif karena tidak memerlukan promosi lagi. Yang kedua, sebagai alternatif promosi. Yang ketiga, lebih efektif saat mensponsori acara yang berkaitan dengan produk. Dan yang terakhir, dapat menjangkau khalayak ramai. Selanjutnya ada product placement, yaitu motion pictures, television shows, dan public figures. Di sini perusahaan dapat mencapai jenis exposure yang unik dengan menggunakan penempatan produk, di mana mereka mengatur agar produk dan nama merek mereka muncul di program televisi populer, film, dan jenis pertunjukan lainnya. Pemasar juga dapat meminjamkan atau menyumbangkan produk kepada selebriti atau tokoh masyarakat lainnya. Produk mendapatkan publisitas ketika selebriti muncul di depan umum menggunakan produk mereka. Taktik ini sangat populer di kalangan produsen mobil dan perancang busana. Sering digunakan bersamaan dengan pemutaran perdana film dan acara televisi tahunan, seperti Academy Awards dan Grammy Awards yang menarik perhatian media yang cukup signifikan. Selanjutnya ada implementasi teori pada perusahaan KFC. Yang pertama ada sales promotion pada KFC. KFC telah melakukan beberapa metode promosi penjualan. Salah satu metode yang digunakan ialah promosi katalog. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan, ini merupakan salah satu contoh dari promosi katalog yang dilakukan oleh KFC, yang dimana pada katalog ini menjelaskan mengenai produk yang KFC spotlight dan harga promo yang sedang KFC berikan. Dan juga di sini juga dijelaskan mengenai produk tambahan yang didapatkan oleh konsumen apabila membeli produk yang ada di dalam katalog ini. Jadi next. Selanjutnya, couponing pada KFC. Gambar kupon tersebut memperlihatkan gratis satu ayam KFC dengan melakukan pembelian combo super besar yang ada di KFC dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pemberian kupon voucher kupon itu sendiri bagi KFC? Sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya itu agar konsumen datang kembali dan melakukan sebuah transaksi kembali. Jadi agar konsumen itu dapat mengingat branding sebuah KFC. Next.
Selanjutnya ada personal selling pada KFC. Nah, KFC ini menggunakan kasir untuk melakukan penjualan pribadi kepada konsumen yang hendak memesan suatu produk dengan memperkenalkan dan menawarkan produk lainnya atau promo produk yang sedang dijalankan oleh KFC. Nah, tujuannya apa sih? Nah, supaya konsumen ini tahu dan paham mengenai produk yang ada pada KFC, sehingga diharapkan itu pelanggan akan menambahkan menu yang ditawarkan oleh kasir pada daftar pembeliannya. Kemudian selain menginformasikan menu paket dan promo produk baru, kasir juga akan menginformasikan mengenai event, produk insentif, dan konteks yang dilakukan oleh KFC, serta keuntungan-keuntungan yang menjadi member KFC. Dengan ini, itu diharapkan pelanggan itu dapat tertarik dengan program-program yang sedang dilakukan oleh KFC, sehingga pelanggan itu dapat ikut bergabung di dalamnya. Boleh di next? Selanjutnya ada Salesforce nationality pada perusahaan KFC. Dalam merekrut tenaga penjualan, perusahaan KFC banyak mempekerjakan warga negara tuan rumah. Keputusan ini diambil oleh pihak manajemen karena penduduk setempat memiliki beberapa keuntungan dalam hal penjualan, termasuk pengetahuan mendalam tentang pasar dan lingkungan bisnis, keterampilan bahasa, dan pengetahuan budaya lokal yang unggul. Selanjutnya ada direct marketing pada KFC. Dalam melakukan pemasaran langsung pada perusahaan KFC, perusahaan menggunakan surat langsung, pemasaran jarak jauh, televisi, media cetak, dan media lainnya untuk menghasilkan tanggapan dan membangun basis data yang berisi riwayat pembelian dan informasi lain tentang pelanggan. Selanjutnya ada direct mail pada KFC. Kentucky Fried Chicken atau KFC melakukan riset tentang kekuatan musik sebagai saluran untuk mengkomunikasi kepada halayak. KFC mengikuti cara bagaimana mengkomunikasikan pesan kepada halayak menggunakan musik. Jadi KFC ini dalam melakukan direct mail-nya biasanya menggunakan musik dan menggayat artis-artis terkenal seperti Agnes Monica dan lain sebagainya. Di next. Selanjutnya ada katalog pada KFC. Katalog adalah daftar koleksi sebuah pusat dokumentasi atau beberapa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Dalam hal ini, KFC mempunyai banyak katalog yang beragam, yang setiap bulan atau setiap ada event-event tertentu pasti berubah-ubah. Berikut contoh katalog KFC. Bisa dilihat pada gambar. Boleh di next? Ya. Selanjutnya ada Informational Teleshopping and Interactive Television pada KFC. Media-media ini menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi tentang apa keunggulan dari produk KFC. Informasi yang disampaikan melalui media bertujuan untuk mengkomunikasikan produk KFC dalam sebuah iklan. Hal demikian juga sebagai sebuah pesan promosi sebuah produk, barang ataupun jasa yang disampaikan kepada halayak ramai. Boleh next. Selanjutnya itu ada support media pada KFC. Visual yang digunakan sebagai bahasa komunikasi mampu menarik minat beli halayak dalam jumlah besar. Komunikasi demikian dikaitkan bahwa visual atau gambar pada tataran iklan, billboard, spanduk, poster, atau sejenisnya sebagai bahasa komunikasi nonverbal. Di kanan ini ada contoh foto dari billboard yang dipasang oleh KFC. Boleh di next. Selanjutnya ada sponsorship pada KFC. Produk atau layanan yang diberikan kepada pihak tertentu sebagai ganti promosi atau suatu merek. Dalam hal ini, KFC menggait beberapa sponsorship agar lebih artis-artis tertentu yang sedang naik daun pada event tertentu agar mereknya lebih terkenal dan lain sebagainya. Di next. Nah, ini adalah contohnya 3 kali event-event yang sedang naik daun seperti dilihat di gambar, yaitu event Dota, yaitu sebuah game dan itu sedang lagi lomba di seluruh dunia. Maka dari itu KFC menggait event itu agar brandnya lebih terkenal. Next. Selanjutnya ada produk placement, yaitu motion pictures, television shows, public figures pada KFC. Dalam melakukan penempatan produk, perusahaan KFC mengatur
agar produk dan nama mereka nama merek mereka muncul di program televisi populer, film, dan jenis pertunjukan lainnya. Perusahaan KFC juga banyak mempromosikan produk mereka melalui selebriti atau tokoh masyarakat terkenal lainnya. Nah, di sini ada salah satu contoh TV show pada KFC, yaitu di salah satu acara stand up, yaitu Jagonya Komik. Dan di sini adalah contoh KFC yang sedang dipromosikan oleh public figures, yaitu ada boy band BTS dan salah satu penyanyi di Indonesia yaitu Nassar. Yang terakhir ada kesimpulan, boleh di next. Pada material kali ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Global Marketing Communications merupakan cara komunikasi yang sering dilakukan oleh seorang pemasar dalam pemasaran internasional. Komunikasi global ini terdiri dari beberapa bagian, dan setiap bagian memiliki makna serta fungsi masing-masing, di mana terdiri dari sales promotion, personal selling, sales force nationally, dan direct marketing. Jadi next. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam membuat materi yang telah kami paparkan sebelumnya. Boleh di next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.